Selamat datang di The Lazy Review, channel yang menyajikan review film tanpa kalian harus menghabiskan banyak kuota. Kalian tahu bagaimana jalan ceritanya. Setelah video sebelumnya, kita mereview episode 1 yang gue yakin kalian terngiang-ngiang dengar. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Dan gue yakin adegan tersebut adalah adegan yang akan berputar-putar di otak kalian hingga episode terakhir. Kali ini kita akan merecap episode 2 The Girl From Nowhere dengan judul Apologize. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan review kami, silakan tekan like dan juga subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia The Girl From Nowhere episode 2. Adegan dimulai dari dimana Nano yang pindah sekolah lagi dan sedang dibicarakan oleh trio basket, yaitu Hawk dan teman-temannya. Mereka yang tertarik dengan kecantikan Nano pun langsung meninggalkan latihan dan pergi untuk melihat Nano dan meributkan siapa yang pantas untuk Nano. Tiba-tiba pelatih basket sudah ada di belakang mereka dan memukuli mereka karena meninggalkan latihan. Karena terlalu ribut, guru pun keluar untuk menegur. Di sisi lain, Nano yang penasaran siapa mereka lalu bertanya pada Itim. Itim menjawab bahwa mereka adalah trio basket di sekolah itu. Dan Tao juga menambahi bahwa mereka tukang cari gara-gara, tetapi mereka punya banyak penggemar. Scene berpindah pada mereka bertiga yang sedang dihukum. Lalu Nano pun lewat dan memberitahu namanya, yang dilanjut dengan adegan dia menari. นันโนะค่ะ Gue yakin ini adalah scene favorit kalian semua karena di sini Nano menari dengan sangat-sangat seksi. Oke, gue hentiin scene ini karena selain mempertipis iman dan gue juga takut copyright. Melalui scene itu, kita tahu bahwa Nano juga menjadi bahan pergunjingan oleh murid di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Hawk memberi coklat kepada Itim, yang ternyata hal itu digunakan untuk memodusi Nano karena Itim dekat dengan Nano. Itim lalu memberikannya ke Nano, tapi Nano tidak suka coklat. Di sini Itim terlihat marah. Lalu Nano menyuruh Itim untuk diet, yang membuat Itim tambah geram dan lalu pergi meninggalkan mereka. Trio basket menemui Tao dan Itim untuk memberikan tiket konser, yang ternyata itu juga salah satu modus untuk mendekati Nano juga. Dan salah satu dari mereka keceplosan ingin membuat Nano mabuk. Karena mempunyai niat buruk, maka Tao dan Itim menolak tiket konser tersebut. Itim kesal karena mereka mendekatinya untuk agar bisa dekat dengan Nano. Keesokan harinya, terdapat setangkai mawar putih di meja Nano yang diletakkan oleh Hawk. Namun bunga itu ditimpa tas oleh Nano dengan alasan dia tak suka bunga. Mendengar itu, Itim beranggapan bahwa Nano itu fake banget orangnya, dan dia ungkapkan di grup chat murid-murid sekolah yang tidak suka dengan Nano. Saat jam sekolah selesai, Nick menghampiri Tao di ruang kelas untuk meminta mengajarinya matematika. Tapi ternyata itu hanya untuk dijadikan alasannya agar bisa melihat Nano. Tao yang mengetahui itu lalu pergi meninggalkan Nick dan menangis di dalam toilet. Lalu Itim pun menghampirinya, yang ternyata Tao suka dengan Nick dan belum bisa move on. Tao yang kesal dengan Nano lalu merencanakan hal buruk dengan menerima tiket konser, lalu membuat Nano mabuk seperti apa yang direncanakan trio basket.
Nano di sini sangat kuat dan tidak mabuk walaupun sudah minum banyak. Lalu Tao dan Itim yang takut karena rencana mereka gagal menempatkan obat tidur di minuman Nano. Lalu Nano pun tidur karena obat tersebut. Hal itu langsung dimanfaatkan trio basket untuk dapat meniduri Nano secara bergiliran, dengan Hawk yang mendapatkan giliran pertama. Tapi tiba-tiba Nano bangun dan menyuruh Hawk untuk meminta izin. Namun Nano pun keluar kamar yang ternyata ada teman-teman Hawk dan Nano yang menahan pintu tersebut agar Nano tidak bisa keluar. Lalu dengan cepat Hawk memperkosa Nano. Namun Nano malah tertawa dengan keras. Karena tidak suka Nano tertawa, Hawk lalu mencekik Nano hingga tewas. Mereka berempat pun masuk dan melihat Nano tewas. Mereka semua panik dan takut. Lalu mereka saling menyalahkan, hingga Itim menyarankan untuk mengubur Nano. Di tengah-tengah mereka mengubur, Nano bangun. Mengetahui ternyata Nano masih hidup, mereka tambah panik dan takut. Karena takut akan dilaporkan Nano ke polisi, yang mana mereka lalu memutuskan mengubur Nano hidup-hidup. Dan setelah selesai, mereka minta maaf. Mereka meminta maaf satu persatu pada Nano yang telah dikubur hidup-hidup. Keesokan harinya, mereka semua bersekolah dengan rasa bersalah yang menghantui. Nampak seorang perempuan lewat di samping kelas trio basket tersebut, yang ternyata itu adalah Nano. Anjir, Nano punya ilmu rawa rontek ternyata. Nano masuk kelas seperti biasa dan bicara pada Tao dan Itim seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tao dan Itim jelas tidak percaya dan takut bahwa itu adalah Nano asli. Pada jam istirahat, Nano menghampiri mereka berdua yang masih tidak percaya kalau itu adalah Nano. Lantas pergi meninggalkan Nano. Trio basket yang melihatnya dari atas juga tidak percaya kalau itu adalah Nano. Tao dan Itim berkumpul dengan Hawk dan teman-teman di rumahnya dan membahas bagaimana mengatasi Nano yang jelas-jelas sudah mereka kuburkan tapi kembali hidup, dan mereka takut bahwa mereka akan dilaporkan ke polisi. Tiba-tiba bel pun berbunyi, dan saat dibuka, itu adalah Nano yang ingin mengambil ponselnya yang tertinggal di kamar Hawk. Nano pun naik ke kamar Hawk dan mencari ponselnya. Tidak disangka-sangka, ternyata di dalam ponsel tersebut terdapat rekaman yang bisa membuat mereka semua masuk penjara atas apa yang telah dilakukannya kepada Nano malam itu. Mereka berlima panik, yang akhirnya membunuh Nano lagi dengan membekap bantal di kepalanya. Singkat cerita, mereka menguburkan Nano kembali. Namun, lagi-lagi Nano hidup lagi. Lalu Hawk pun memukul kepala Nano dengan sekop hingga tewas. Tetapi entah bagaimana caranya, Nano lain muncul. Mereka yang takut dan panik memukul Nano lain tersebut hingga tewas juga. Namun lagi-lagi Nano lain muncul lagi dan lagi, hingga akhirnya mereka pun meninggalkan Nano. Namun naas, kunci mobil dipegang lalu memberikannya pada Hawk dan meninggalkan Nano sendirian dengan tertawanya yang sangat menakutkan. Seperti yang sudah kita duga, Nano pun esok harinya sekolah seperti biasa. Itim dan Tao sangat-sangat takut kepada Nano, dan film pun selesai. Pasti banyak dari teman-teman bertanya, bagaimana bisa Nano masih hidup? Dan bagaimana dia bisa hidup lagi? Apakah Nano punya kekuatan?
Kenapa Nano melakukan hal tersebut? Pertama kita kembali ke judul, yaitu Girl from Nowhere, yang berarti gadis dari suatu tempat. Itu berarti asal usul siapa Nano tidak diketahui, dan Nano punya kekuatan atau tidak itu masih menjadi misteri. Yang pasti di sini Nano dari episode 1 hingga 13 nanti Nano akan selalu berpindah sekolah dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang punya hati buruk. Pelajaran yang dapat diambil dari episode ini adalah jangan pernah meminta maaf apabila kalian melakukan kesalahan yang sama. Perbaikilah dan tanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, bukan hanya sekedar minta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.